Tiap klub sepak bola punya identitasnya masing-masing. Ada yang dikenal karena keindahan permainannya, ada yang karena mental juaranya. Tapi ada satu klub paling unik di Italia yang mempunyai identitas paling unik dan paradoks, yaitu Juventus. Mereka dijuluki La Vecchia Signora atau si Nyonya Tua, sebuah klub dengan 36 gelar liga yang menjadikannya penguasa Italia. Tapi di sisi lain, sejarah mereka juga dipenuhi dengan tragedi dan kontroversi yang tidak terlupakan. Mereka adalah klub yang dicintai dan dibenci dalam satu tarikan napas. Cukup unik. Bagaimana ya ceritanya? Selamat datang kembali di Retro Football Stories. Hari ini kita akan mengupas tuntas dualitas unik ini. Kita akan melihat bagaimana Juventus menjadi tim paling sukses di Italia. Dan juga bagaimana mereka jatuh bangun di tengah skandal dan kesedihan. Kisah Juventus dimulai di bangku sekolah. Tepatnya di tahun 1897, sekelompok siswa dari yang bosan dengan pelajaran memutuskan untuk mendirikan sebuah klub olahraga. Mereka menamainya Sport Club Juventus, yang artinya pemuda dalam bahasa Latin. Nama ini terasa begitu ironis, karena justru julukan Nyonya Tua yang melekat pada mereka. Mereka memulai dengan sederhana, mengenakan jersey berwarna merah muda dengan dasi, sebelum akhirnya mengadopsi garis-garis hitam putih yang ikonik terinspirasi dari klub Inggris, yaitu Notts County. Pilihan warna ini secara tidak sengaja sudah mengisyaratkan dualitas abadi mereka, hitam untuk kesedihan dan putih untuk kemenangan. Juventus tidak akan menjadi raksasa seperti sekarang tanpa satu keluarga, yaitu Agnelli. Pada tahun 1923, klub ini diakuisisi oleh Edoardo Agnelli, kepala dari keluarga industriawan pemilik Fiat. Ini adalah momen krusial yang mengubah Juventus selamanya. Klub ini menjadi sebuah entitas yang profesional dengan sumber daya yang tak terbatas. Di bawah kendali keluarga Agnelli, Juventus memulai era dominasi mereka. Mereka memenangkan 5 gelar Serie A berturut-turut di era 1930-an. Kesuksesan ini terus berlanjut di era 1970-an, 80-an, sampai 90-an di bawah pelatih-pelatih legendaris seperti Giovanni Trapattoni dan Marcello Lippi. Mereka berhasil menggait superstar dunia seperti Michel Platini dan Zinedine Zidane hingga Alessandro Del Piero. Juventus menjelma menjadi sebuah winning machine yang membuat fans mereka bangga dan fans lawan iri setengah mati.
Di puncak kesuksesan, tragedi menghantam. Pada tahun 1985, Juventus melaju ke Piala Eropa melawan Liverpool. Namun, pertandingan ini tidak akan pernah dikenang karena hasil, melainkan karena bencana yang terjadi. Kerusuhan sebelum pertandingan membuat tembok pembatas stadion runtuh, menewaskan 39 orang, sebagian besar penggemar Juventus. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam. Yang lebih menyakitkan, pertandingan tetap dilanjut. Juventus menang, tetapi para pemain merayakan trofi itu di tengah duka yang mendalam dan air mata. Ini adalah momen paling gelap dalam sejarah sepak bola. Sebuah kemenangan yang terasa hampa. Juventus memenangkan trofi terbesar, tetapi kehilangan bagian dari jiwanya. Setelah tragedi datanglah skandal. Tahun 2006, dunia sepak bola Italia terguncang. Skandal pengaturan pertandingan besar-besaran yang dikenal sebagai Calciopoli terungkap. Juventus menjadi klub utama yang dituduh terlibat. Terungkap bahwa petinggi Juventus, terutama direktur umum, yaitu Luciano Moggi, terlibat dalam konspirasi untuk memengaruhi penunjukan wasit. Mereka dituduh punya kuasa di balik layar untuk memastikan hasil pertandingan berpihak pada mereka. Hukuman untuk Juventus sangat berat. 2 gelar mereka dicabut, dan yang paling menyakitkan, mereka harus terdegradasi ke Serie B. Kasta kedua sepak bola Italia. Banyak pemain bintang yang hengkang, seperti Fabio Cannavaro dan Zlatan Ibrahimovic. Di titik terendah itu, jiwa Juventus yang sejati teruji. Di tengah badai, ada pahlawan-pahlawan yang memilih bertahan. Pemain-pemain legendaris seperti Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, dan Pavel Nedved menolak untuk pergi. Mereka memilih berjuang di Serie B demi mengembalikan kehormatan klub, dan perjuangan itu tidak sia-sia. Hanya dalam 1 musim, mereka berhasil kembali ke Serie A. Kebangkitan ini menjadi simbol kekuatan dan kesetiaan. Setelah beberapa tahun membangun kembali tim, Juventus kembali ke tahta. Sebuah era dominasi yang luar biasa, memenangkan 9 gelar Serie A berturut-turut. Wow, mereka membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar tim juara, tapi juga tim yang tangguh dan memiliki mental baja. Jadi, mengapa Juventus bisa menjadi klub yang begitu unik? Mereka adalah klub yang selalu menempatkan sebuah kemenangan di atas segalanya. Slogan mereka, Vincere l'unica cosa che conta. Winning is the only thing that's matter. Bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah filosofi. Mereka sering dituduh membeli wasit, dituduh membeli pemain-pemain yang terbaik, tapi bagi fans mereka itu bukti ambisi. Di tengah gemerlap trofi, ada juga tragedi Heysel yang tak pernah terlupakan, dan skandal Calciopoli yang membuat mereka jatuh. Tapi dari 2 momen inilah jiwa Juventus terbentuk, jiwa yang mampu bangkit dari kehancuran. Kisah Juventus adalah pengingat bahwa di setiap kemenangan ada sebuah perjuangan, dan di setiap kegagalan selalu ada kesempatan untuk bangkit. Itulah kisah Juventus, si nyonya tua dengan 1000 wajah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk kisah-kisah berikutnya di Retro Football Stories. Sampai jumpa!